Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sebelum kita pengimbasan, kita diwajibkan oleh Revo untuk melakukan ujian kompetensi persiapan pengimbasan. Ya, linknya ada di Google Classroom. Kita coba menjawabnya, saya coba membahasnya ya. Untuk lulus Anda wajib mendapat nilai minimal 95. Jika Anda mendapat nilai di bawah 95, mohon dapat mengulangi ujian kompetensi ini lagi. Ya, sebaiknya kita di atas 95 ya nilainya, biar benar-benar memang ngerti. Ini ada istilahnya cara mendaftarkan akun ujian kita di sini ya, bisa ditonton. Dan ini diisi dengan nama kita. Misal saya isi nama saya, kemudian email saya, email belajar ID, kemudian nama institusi atau lembaga, pengimbasan GMT. Ini kita diminta membacanya ya. Kemudian setelah itu kita ditanyakan, ini kalau mau dibaca ya ada beberapa panduan-panduan. Nah, kemudian setelah membaca panduan-panduan ini kita ada beberapa pertanyaan dari panduan ini. Contohnya, siapa target peserta pengimbasan pelatihan utama Anda? Yang jelas ini siswa, guru, operator. Kalau guru madrasah tinggi dan dosen perguruan tinggi bukan ya, bukan termasuk. Kemudian dilanjutkan, bagaimana jika ada guru, siswa, capsek, kopral yang belum memiliki akun pembelajaran namun mengikuti sesi pelatihan pengimbasan Anda? Ya, boleh ya, diperbolehkan mengikuti. Guru, siswa, capsek, operator tersebut boleh mengikuti pelatihan dan dibimbing untuk mendapatkan akun pembelajaran. Guru tersebut juga boleh mendapat sertifikat tapi tidak perlu mengisi formulir uji kompetensi. Selanjutnya, apakah peserta yang memiliki akun Google dengan domain Google Workspace for Education SCH8 atau akun Google pribadi gmail.com dapat mengikuti pelatihan pengimbasan akun belajar ID? Ya, bisa ya. Peserta dapat mengikuti pelatihan, tetapi peserta tetap harus mengaktifkan akun pembelajaran yang sudah diberikan Kemdikbud karena ada perbedaan fitur dan manfaat akun pembelajaran yang diberikan Kemdikbud. Baiknya ini. Selanjutnya, manakah pernyataan bahwa ini benar tentang perkenalan diri Anda pada saat mempublikasikan pengimbasan? Yang benar adalah ini. Anda dapat mempublikasikan diri Anda sebagai peserta Google Master Trainer yang akan mengikuti ujian sertifikasi Google Certified Educator level 1, level 2. Google Master Trainer adalah nama program pelatihan, bukan titel resmi yang dilekat pada peserta. Oke, selanjutnya, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang benar tentang proses kolaborasi dalam pelaksanaan pengimbasan? Ini boleh Anda berkolaborasi dengan peserta GMT lain sebanyak-banyaknya. Kemudian saat pengisian form uji kompetensi Anda dapat membagi peserta ke dalam grup per trainer agar mereka memasukkan email trainer yang berbeda. Ya, biasanya kan kalau kita misalnya ada 100 orang, kemudian pengimbasannya dua mente atau dua dua mente, maka dibagi dua ya, mungkin dikasih listnya atau dibagi grup tertentu ya, juga bagi classroomnya dan lain-lain. Ini benar. Dan kemudian cara membagi peserta untuk uji kompetensi dan menulis nama trainer untuk sertifikat dapat dikoordinasikan internal. Ini juga benar ya. Cara membagi peserta untuk uji kompetensi dan menuliskan nama trainer untuk sertifikat dapat dikoordinasikan internal. Intinya yang sesama kolaborasi silahkan bermusyawarah baiknya gimana untuk membagi-bagi peserta pengimbasannya ya, mengisi form uji kompetensinya nanti atas nama siapa saja, silahkan dibagi-bagi. Selanjutnya pertanyaannya adalah persiapan apa saja yang wajib saya lakukan sebelum pengimbasan? Pilih semua yang sesuai. Mempelajari cara tim Revo menyampaikan materi. Iya, ini ya, kita nonton lagi video sesi 1, 2, 3, 4. Itu baiknya kita lakukan karena di situ akan ada insight-insight cara-cara menjelaskan ya. Cara menjelaskan ketika pengimbasan seperti apa, cara memulai mungkin perkenalannya, mulai mengenalkan akun pembelajaran tuh manfaatnya apa aja. Nah, itu bisa kita tiru ya, bisa kita tiru. Kemudian menyelesaikan semua tryout praktek dan teori. Benar. Mengerjakan uji kompetensi admin. Bukan ya, ini bukan. Ini menggunakan akun pembelajaran sehari-hari untuk mengajarkan siswa. Bisa. Mempelajari cara sosialisasi akun belajar di sini. Jadi yang ini bukan ya. Ini kan memang untuk untuk peserta pengimbasan, bukan untuk kita.
Sebenarnya terdapat banyak kendala dan pertanyaan terkait aktivasi akun pembelajaran di mana saya dapat menemukan jawaban terhadap kendala tersebut. Di sini udah ada buka kumpulan jawaban tentang aktivasi akun pembelajaran di sini. Di sini ada kumpulan tanya jawab ya di sini. Bisa kita cek nanti. Oke, selanjutnya maaf ini agak-agak loading ya. Lanjut, jika saya bertemu dinas pendidikan atau kebudayaan dan hanya memiliki waktu singkat untuk sosialisasi akun belajar ADI, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini ada caranya Bapak Ibu, yaitu buka materi Bitly sosialisasi akun belajar, bagikan surat resmi dari Kemdikbud ke dinas, dan informasi persentase aktivasi akun belajar dan cara pemanfaatan akun pembelajaran dan dampak akun pembelajaran. Jika memungkinkan, minta kepala daerah menerbitkan surat aktivasi akun pembelajaran. Ini ya, waktunya kita singkat tapi kita padat, kita istilahnya kita menjelaskan yang pokok-pokoknya, poin-poinnya, ya ini intinya ya. Dan selanjutnya Anda memiliki peserta pembahasan lebih dari 100 peserta. Apa yang Anda dapat lakukan untuk mengakomodir jumlah peserta lebih dari 100 tersebut pada saat Anda melakukan pembahasan daring? Nah, karena lebih dari 100 peserta, maka sebaiknya kita gunakan StreamYard dan YouTube ya. Cari tutorial di panduan, Anda dapat menjawab peserta dengan jumlah peserta sebanyak-banyaknya. Kalau Google Meet kapasitasnya 100 sehingga tidak memungkinkan, baiknya kita menggunakan StreamYard dan YouTube. Yang dilakukan oleh Revo itu kan pesertanya lebih dari 1000 ya, pesertanya GMT level 1 batch 7 ini aja sampai sekitar 8000. Gimana cara menjangkau semuanya? Kalau menggunakan Google Meet nggak bisa, maka Revo menggunakan StreamYard dan YouTube. Di mana saya dapat melakukan pengimbasan? Ya, pengimbasan harus dilaksanakan secara daring melalui online, ya bukan harus ya, bisa ya, boleh ya, boleh. Terus Anda boleh melakukan pembahasan lewat video call YouTube atau tatap muka sesuai protokol kesehatan dan kondisi daerah Anda. Ini yang lebih tepat mungkin ya. Harus dilakukan secara luring atau offline? Enggak harus, tidak harus offline, tidak harus online. Jadi gimana? Bisa pembahasan lewat video call atau YouTube atau tatap muka. Jadi bisa online maupun offline. Yang benar seperti ini. Kita lanjutkan. Saya ingin mendesain sebuah poster undangan sebagai bagian dari publikasi pembahasan yang saya sebarkan pada khalayak luas. Bagaimana saya mendapat mendesain poster undangan untuk pembahasan tersebut? Sudah ada dibuatkan ya, sini baca panduan, di sana ada template-nya. Ya, silakan ikuti template itu. Tinggal diedit aja, tinggal diberikan namanya, diberikan tulisan-tulisannya, udah ada template-nya, tinggal sesuaikan dengan kita. Kemudian manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang ketentuan branding poster publikasi pengimbasan? Ini benar, Anda boleh menggunakan logo Google for Education, Revo dan institusi. Anda wajib menggunakan logo Belajar ID, Revo, partner. Ini juga benar. Anda boleh menggunakan logo Workspace, ya. Anda boleh menjadi sebagai Google Master Trainer di poster Anda. Ini benar ya. Oh, ini agak ragu-ragu saya ya, menyebut diri Anda sebagai Google Master Trainer di poster Anda. Kayaknya enggak ya, ini enggak. Kemudian lanjut, bagaimana Anda dapat membuat formulir pendaftaran pelatihan Anda ya. Jadi ini kalau kita ragu-ragu dengan ini, kita di sini ada ya tentang flyer, panduan flyer. Mana ya panduan flyer? Ini ada pertanyaan juga, tanya jawab. Ini juga tadi yang ini ya, menjangkau peserta lebih dari 100 bisa menggunakan StreamYard dan Meet atau StreamYard dan YouTube ya. Kemudian apalagi ya, kita ke bawah dulu aja. Saya lupa password. Ya, ada banyak pertanyaan ya. Ya, berapa sih maksimal siswa di Google Classroom, juga ada pertanyaannya. Siapakah Revo juga ada, yaitu yang biasanya ditanyakan oleh kita atau orang-orang di sana. Guru-guru nanti pengimbasan mungkin akan bertanya-tanya apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang umum sering ditanyakan, ini bisa kita jawab ya. Untuk panduan slide presentasi flyer itu ada di, nggak salah, di atas ini ya, panduan publikasi. Kita klik.
ini ada tulisannya peserta, oh ada ya, peserta program Google Master Trainer, maaf ada ya, berarti ini Anda menyebut sebagai Google Master di playstore Anda. Oke, selanjutnya bagaimana Anda dapat membuat formulir pendaftaran pelatihan Anda? Revo tidak memberikan formulir pendaftaran. Anda wajib membuat form pendaftaran dengan Google Form dan pastikan memasukkan email belajar ID. Ya, biasanya gitu ya. Kita membuat Google formulir, di Google formulir kita buat form pendaftaran ya. Ada nama, institusi, kemudian email belajar ID-nya, email Gmail-nya, kemudian mungkin nomor HP atau kontak yang bisa dihubungi juga, minimal itu ya, minimal itu. Kalau kita mau pengimbasan ke guru, minimal itu ke guru saja. Misalnya kita mau mengimbasnya sekaligus guru, admin atau siswa, maka kita kasih checklist, 3 checklist ya, mereka suruh pilih salah satu, bukan checklist pilihan ganda ya, suruh milih salah satu. Selanjutnya, bagaimana saya dapat mencari peserta pelatihan dengan akun belajar ID? Bisa kolaborasi dengan dinas juga bisa, kolaborasi dengan pimpinan juga bisa. Ya kalau ada ya, pimpinan Anda mengimbas tim Anda, bagi ini dengan mentor maksudnya ya, bagikan poster pelatihan juga bisa, mulai dari guru-guru dan siswa di sekolah Anda, ini juga bisa ya. Ini beberapa hal boleh semua. Oke, masih banyak daerah yang belum mengaktifkan akun belajar ID. Apa yang harus saya lakukan? Sebaiknya ya lakukan pengimbasan ya, terutama ke adminnya, supaya mereka lebih banyak mengajarkan fitur-fitur dasarnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara saya mengajarkan aktivasi akun pembelajaran ke admin kepala sekolah dan ukur dampak saya terhadap admin belajar ID? Bagikan materi benar, minta admin mengajarkan uji kompetensi benar, cek data admin yang sudah diimbas benar ya, seperti itu. Maaf, internet saya ternyata tadi putus ya. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan materi presentasi guru belajar ID? Ada di materi ya. Bagikan materi dari Bitly uji kom belajar guru, minta guru mengerjakan uji kompetensi juga bisa. Di sini ada, cek data guru yang sudah diimbas juga ada ya. Materinya mendapatkan materi presentasi ya. Kemudian bagaimana mendapatkan materi presentasi siswa belajar ID? Di sini juga benar, ini juga benar, dan ini juga benar. Oke. Selanjutnya, bagaimana mendistribusikan sertifikat partisipasi untuk admin guru siswa belajar ID? Ya, intinya seperti ini, pastikan admin guru siswa sudah mengerjakan uji kompetensi dan sudah mengaktifkan akun belajaran guru dan siswa. Template sertifikat ada di panduan pengimbasan GMT. Selanjutnya, guru siswa lupa password, apa yang harus dilakukan guru atau siswa? Hubungi operator ya, operator sekolah, minta untuk reset password ya. Kalau belum bisa adminnya untuk reset password ya, kita ajari ya. Kemudian admin lupa password, apa yang harus dilakukan? Kalau admin sekolah lupa password ya, terpaksa harus ke dinas ya, dapat reset password admin. Admin lupa password, apa yang harus dilakukan? Admin sekolah saya selain lain admin, ini hubungi call center ya, hubungi call center. Enggak, sekolah lain enggak bisa. Oke, hubungi call center. Oke, peserta tidak dapat membuat kelas di Google Classroom, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa yang ini tidak bisa membuat kelas, maka ya ini, peserta harus masukkan email mereka di grup Classroom Teacher dan caranya dapat ditemukan di sini ya. Seperti ini. Kemudian lanjut, saya membutuhkan slide presentasi dengan standar materi yang sudah tepat, apa yang harus dilakukan? Ini ada, intinya disalin, dimodifikasi. Kemudian berapa lama durasi pengimbasan? Ya, ini kita pilih. Anda dapat menyesuaikan durasi pengimbasan dengan aplikasi masing-masing. Anda boleh menyesuaikan ke dalam materi yang Anda sampaikan. Namun materi dan aplikasi kunci ada di sini ya. Wajib disampaikan atau dijadikan PR agar peserta mengenal maksud pembelajaran secara holistik. Di sini udah ada ya Bapak Ibu ya, materi pengimbasannya. Silahkan diklik ya. Kemudian apa saya dapat menggunakan materi latihan Google Master Trainer untuk kegiatan pengimbasan ya. Materi latihan untuk pengimbasan tidak perlu ya, tidak semua guru siap dengan padatnya dan banyak materi di pelatihan Google Master Trainer. Kami merekomendasikan Anda menyampaikan materi yang ada di sini. Jadi
yang di sini saja ya. Jadi intinya sih tidak sedalam guru yang pengimbasan itu, tidak selalu dalam seperti kita para mente ya. Kita yang ikut Google Master Trainer itu materinya dalam, banyak, padat, sedangkan guru yang mengimbas, yang diimbas itu nggak perlu, nggak sedalam itu. Jadi ini sudah ada ya. Oh ya, di sini ya, di sini sudah ada 30 hari biasanya di sini yang modul uji kom guru di sini ya, kita bisa cek di sini. Nah di sini ya, nanti bisa dipelajari. Oke. Kemudian pada saat membuka sesi, Anda tidak disarankan langsung memperkenalkan akun pembelajaran, tapi Anda dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami guru, yaitu kapasitas penyimpanan data yang terbatas, data yang hilang terkena virus, data sulit diakses karena terikat dengan perangkat yang mudah rusak. Ini ya jawaban kita. Bagaimana saya dapat membantu guru menjelaskan kelebihan akun belajar dengan akun pribadi? Ini kapasitas penyimpanan lebih besar, benar. Fitur drive bersama, benar. Fitur rekaman durasi tanpa batas, Jamboard dan modus yang lebih baik dari Google Meet pribadi, ini bukan. Fitur rekaman tidak ada ya. Fitur import nilai aplikasi ini ada ya, ini nggak ada ya. Fitur rekaman durasi tanpa batas, durasi tanpa batas iya, tapi rekaman yang enggak ini ya. Saya ini gimana ini, saya masih agak-agak ini ya. Ini durasi tanpa batas iya, tapi Jamboard moderasi ya, ini yang bikin ini ragu-ragu ya. Kita cek ya, kita checklist dulu aja. Apa saja layanan akun belajar perlu dijelaskan saat pengembasan? Nyimpan data, benar. Fitur kolaborasi, ujian analisis, benar. Video call, buat situs, buat kelas interaktif, mengelola komunikasi di Gmail, chat calendar. Nah ini benar semua ya, benar semua. Oke, apa saja yang wajib dipindahkan peserta dari akun dari Gmail ke Belajar ID? Ini juga benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan peserta setelah selesai sesi pengimbasan? Pindahkan, bergabung, ya benar, ini juga benar, benar, ini benar, ini benar, ini benar ya. Oke, lanjut. Apa syarat peserta mendapatkan sertifikat? Yaitu mengikuti sesi pelatihan, mempelajari materi pengimbasan, mengisi uji kompetensi menggunakan akun pembelajaran dalam pembelajaran sehari-hari. Bagaimana saya dapat mendistribusikan sertifikat pengimbasan? Yaitu menggunakan template sertifikat yang sudah ada dan menyalin sertifikat tersebut dan menambahkan logo, edit nama serta waktu di sertifikat tersebut. Ya, Anda dapat menggunakan AutoCAD untuk pembagian sertifikat peserta. Ya, ini ada di sini. Di sini ada sertifikat, template sertifikat ya. Nah ini nanti kita klik, kemudian kita bikin salinan dulu, make a copy. Bisa dari sini file, buat salinan. Nah salinan ini nanti kita masuk ke Google Drive kita. Misalnya saya masukin ke drive yang ini, misalnya pilih ini namanya template aja, template buat salinan. Kemudian template ini nanti kita bisa edit. Jadi setelah kita salin, kemudian template ini nanti kita bisa edit. Misalnya sertifikatnya ini 2022 kan, bukan 2021 lagi. Dan di sini namanya bukan nama orang ini, misalnya nama kita. Nanti ada tanda tangan kita. Ini tanggalnya juga bukan tanggal ini, tanggalnya pengimbasannya tanggal berapa sampai tanggal berapa dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana saya melaporkan pengimbasan saya? Peserta, Anda harus mengisi uji kompetensi admin guru siswa yang sudah dibagikan. Revo tidak meminta daftar hadir Anda. Intinya Revo tidak minta daftar hadir, Revo hanya minta uji kompetensi ya. Pokoknya menjadi peserta pengimbasan harus mengisi uji kompetensi. Intinya itu. Revo tidak minta daftar hadir. Itu tidak minta bukti-bukti daftar hadir, foto ada nanti ya, foto upload pengimbasan ada nanti. Rekaman enggak, kalau foto aja ya ada ya. Rekaman enggak, daftar hadir enggak. Jadi ini minta Revo nanti ada di upload ke foto pengimbasan nanti ada. Tapi intinya yang paling utama adalah ini. Jadi peserta pengimbasan harus mengisi uji kompetensi ya. Yang ada di sini. Uji kompetensinya ada di sini.
yaitu linknya di sini, yang ini mana ya, ini ya, ini link daftar hadir uji kompetensi yang ini untuk admin, kemudian ini untuk guru, dan satu lagi untuk siswa yang kata-kata rekap daftar hadir, bukan rekap daftar hadir, ini link daftar hadir, link daftar hadir uji kompetensi ya. Saya ulangi, link daftar hadir, link daftar hadir ya, link daftar hadir, bahasanya link daftar hadir. Ini karena saya, kalau ini belum saya isi dengan email saya, kalau yang ini saya sudah menjawab karena sudah mengisi dengan email ini, dan ini belum ya, admin ya. Selanjutnya, setelah periode pengimbasan, apa yang masih boleh lakukan, apa saya masih boleh melakukan pengimbasan? Udah boleh, terus-terusan boleh ya, boleh terus. Nah, kemudian saya memiliki kendala pengimbasan karena saya sedang sakit. Apa yang saya bisa ujian? Bisa ya. Kalau ketika kemarin mente level batch 1 level 6 itu sampai 31 Juli. Kalau sekarang mungkin sampai 31 Agustus mungkin Bapak Ibu ya. Kan kalau nggak salah bukan, sampai September ya, 30 September mungkin ya. Ini saya belum tak paham yang level 2 level 1 batch 7 berapa angkanya, tapi kami aja Juni selesai, berarti sampai Juli ya. Berarti Bapak Ibu kalau yang level 1 batch 7 itu selesainya Agustus, berarti insya Allah juga September ini ya, beda sebulan. Kemudian ujian pengimbasan saya tidak mencapai 50, apa yang saya bisa mengambil ujian? Bisa, tetap bisa Bapak Ibu ya, selama tugas-tugas dikerjakan. Kemudian disebutkan kendala pengimbasan itu apa, nanti Revo tetap mengapresiasi usaha kita melakukan pengimbasan dalam jumlah berapapun. Dan saya benar-benar tidak dapat melakukan pengimbasan karena satu hal dan lain. Apakah bisa ujian? Tetap bisa ya, tetap bisa, asalkan memang semua tugas sudah selesai, terus request form, terus menjelaskan kondisi kesehatan ya, dan lain-lain ya. Nah, ini oke. Selanjutnya persiapan ujian. Ini biasanya kita disuruh membaca ini dulu ya, kemudian kita bisa menjawab ini. Kapan saya dapat melakukan request voucher ujian dan bagaimana caranya? Ya, caranya gini, saya dapat melakukan request voucher ujian setelah mengumpulkan tryout praktek dan mendapatkan nilai 90 di kuisis minimal 4 kali. Ini nilai kuisis, ini nilai ujian simulasi ya. Nanti kita kapan kita buat kita bahas ujian simulasi juga. Kemudian saya terlambat mengisi form laporan mingguan minggu keempat mentis. Karena kesibukan saya apa harus saya lakukan? Ya terpaksa ya, kita harus melakukan pembelian ya. Jadi Bapak Ibu, maksud Revo adalah intinya kita ya bagi-bagi waktu lah ya, bagi-bagi waktu. Kalau ini kan dulu 15 Agustus, kalau sekarang mungkin nanti 15 Oktober mungkin ya, 15 Oktober. Nah, kalau ini batch 6, kalau yang batch 7 saya rasa 15 Oktober ya, harus melakukan pembelian kalau di atas 30 September. Makanya sebaiknya kita dalam waktu 1 bulan ini sudah melakukan pembelian ya. Nah, akan udah pengimbasan sehingga dapat vouchernya gitu ya. Saya belum mendapat email voucher ujian padahal saya sudah mengisi form ini. Apa yang saya lakukan? Ya, voucher akan dikirim paling lambat 7 hari ya. Ini bisa juga tanya di grup, cek email. Yang ini sih kayaknya lebih enggak deh ya, kayaknya saya menyarankan ini voucher ini dulu, tunggu saja ya, kemudian cek email ya bisa sih sebenarnya, tapi saya lebih menyarankan dua ini daripada yang ini ya, karena nantinya juga coach biasanya kalau ditanyakan seperti ini ya silahkan lihat email lagi, silahkan ya, biasanya dikirimkan setiap Selasa, baca lagi panduannya yang sebelumnya yang ini. Di sini ada tulisannya ya, panduan pengerjaan, panduan registrasi ya. Itu apa yang wajib saya lakukan sebelum mengajukan ujian untuk belajar cara mendaftar ujian dan menebus voucher ya. Ini ya harus selesai membaca ini semua, kemudian benar-benar dipelajari, dipahami, benar-benar dimengerti, kemudian baru mengambil ujian ya. Jangan sebelum baca ini dua file ini jangan langsung mengerjakan ujian ya, khawatirnya nanti ada kesalahan ya, terutama kesalahan ketika pendaftaran. Sayang voucher yang sudah dibagikan ke kita
karena salah ketik dan lain-lain kita tidak bisa mengikuti ujian. Akhirnya kita harus membeli voucher ya, secara mandiri ya, itu sayang banget ya. Saat melakukan pendaftaran ada tulisan email sudah digunakan, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini Anda sudah pernah mendaftar dengan akun ini, tidak perlu bertanya coach, Anda wajib login di sini ya. Ya, password akun ujian Anda harus mengandung beberapa komponen ini dan Anda harus mencatat password Anda dengan teliti ya. Ya, huruf besar, huruf kecil ini juga ada nih. Must be an email address. The password must be at least 8 character long and contain at least one uppercase character, one lowercase character ya. Satu huruf besar, satu huruf kecil, one digit, satu angka ya, and one special character ya. Jadi ini ada simbol, ada angka, ada huruf kecil, huruf besar ya, seperti itu. Itu ketika buat password biar kuat ya. Saat melakukan pendaftaran email yang Anda masukkan untuk login dan workmail harus ya. Nah, ini email login dan workmail yang dimasukkan harus sama, tidak boleh berbeda. Sama-sama belajar adik dan pastikan Anda mengecek 2 kali saat mendaftar agar tidak salah ketik. Kesalahan mengetikan satu huruf akan berdampak fatal dan voucher ujian Anda harus catat password Anda. Ini sekali lagi Bapak Ibu, banyak banget kesalahan yang terjadi ya, terutama ini. Ini emailnya harus sama, usahakan sama. Email login dan workmail, ini usahakan sama. Ya, nggak apa-apa. Ini the login is taken, that email address is taken, nggak apa-apa sama. Ya, beda ini ya. Nggak, ini diperintahkan oleh sama, diusahakan sama. Kenapa? Karena biasanya ini kan work or school email, ini kan email sekolah. Kita masukkan email sekolah, ternyata email sekolah itu mungkin kadang-kadang nggak aktif, kadang-kadang ada yang sudah lama istilahnya dipegang sama orang tertentu nggak ini. Sedangkan nanti ujian itu istilahnya akun link ujian, bukan akunnya, link ujian itu dikirimnya ke email sekolah ini kalau nggak salah ya, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Maka email ini dan sini usahakan sama saja ya, email belajar ID kita aja. Jadi loginnya pakai email belajar ID kita, kemudian work or school email ya pakai email belajar ID kita di sini ya. Email login dan work email yang harus dimasukkan sama ya, usahakan gitu, jangan berbeda. Karena pengalaman seperti itu udah mendaftar kok nggak ada email yang masuk ya, di email belajar ID nggak ada, di Gmail nggak ada, di mana ya, cari-cari di spam nggak ada, ketemu cari sana sini nggak ada. Saya sarankan untuk coba kemarin tuh daftarnya work email schoolnya pakai apa ini, ternyata pakai email sekolah. Coba dicek di email sekolahnya. Nah, ternyata ketika saya memberikan saran ke temen itu hari Jumat, sedangkan hari Jumat itu sore, hari Sabtu libur sekolahnya, hari Minggu libur, akhirnya nunggu Senin ya, padahal itu waktunya sudah deadline. Jadi usahakan ini menggunakan email belajar ID kita aja ya. Untuk work or school email address, gunakan email belajar ID kita. Saya tidak bisa login ke akun ujian karena password salah. Saya klik forget password dan masih saya tidak bisa. Apa yang harus lakukan? Ini, daftar saja lagi dengan akun email yang belum pernah Anda gunakan. Jangan tanya coach, baca caranya di sini ya. Di sini ada cara daftar ujiannya. Ini kita memang harus baca ya. Kemudian saya sudah mendapat 1 voucher ujian. Kapan saya dapat menebus voucher ujian tersebut? Ya, gini ya, saya harus sudah paham dan cara menebusan voucher dan menebus voucher 1 hari sebelum ujian. Sebaiknya kita memberikan waktu ya. Misalnya kita mau ujian ini hari Minggu, saya rekam ini hari Minggu, saya misalnya mau ujian hari Jumat, maka sebaiknya minimal paling lambat itu Kamis sudah ditebus vouchernya ya. Baik-baiknya ya jangan hari Kamis ya, hari Rabu, hari Selasa udah mulai nebus voucher ya. Apalagi hari Selasa sudah tiap Selasa biasanya dibagikan voucher oleh Revo itu, kemudian mungkin hari Rabunya kita bisa tebus vouchernya, dan hari Sabtu mungkin kita bisa ujian gitu ya, sehingga kita ada waktu untuk belajar. Sudah ditebus, kita memang udah yakin emailnya sudah masuk, email yang menyatakan bahwasanya ini akun ujian kita sudah siap, link ujiannya sudah siap, 8 hari, ada tulisannya 8 hari nanti Bapak Ibu ya. Oke, apakah voucher ujian ada masa expire-nya? Ada ya, voucher ujian sudah harus digunakan segera mungkin, paling lambat 1 minggu sudah dibagikan. Ketika
kita dibagikan hari Selasa, usahakan ya 2 hari kemudian sudah kita 2 hari 3 hari kemudian kita udah menebus voucher tersebut, karena itu juga ada expire-nya ya, setahu saya ada expire-nya. Kemudian jika voucher ujian tidak bisa ditebus dengan tulisan kode voucher invalid, apa yang harus dilakukan? Ini ya, jangan bertanya coach Anda salah mendaftar di link ujian berbahasa Inggris. Anda harus daftar ulang dengan email lain, email pribadi, email di link berikut ini. Intinya usahakan ketika mendaftar gunakan bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Inggris. Jika voucher Anda tidak bisa ditebus dengan tulisan kode promotion, code has been used, apa yang harus dilakukan? Ini ya, nanti kita kirimkan screenshot ke email ini agar mendapat voucher pengganti dalam maksimal 2 hari. Dan saat membeli akun GCE, yang harus lakukan apa? Klik tombol mana dan masukkan kode voucher yang diberikan ya. Kode voucher diberikan sini, kemudian klik submit, klik bayar. Jadi harus klik dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya pernah klik submit aja nggak klik bayar, kok mana nggak ada lanjutannya. Oh rupanya saya lupa klik bayar. Jadi setelah disubmit klik juga bayar. Oke. Kemudian saya sudah mendaftar dan membeli ujian, namun saya tidak menerima kwitansi dan link ujian dari Google lebih dari 2 hari mendaftar dan pembelian ujian. Nah ini ya, baca panduan ujian Google Classroom, cari link pelaporan ke Google dan ikuti instruksi melapor ke Google. Jangan menanyakan hal ini ke coach. Tunggu 2-3 hari untuk mendapat jawaban dari Google. Tidak ada jawaban email lagi. Google memberitahu saya bahwa saya tidak terdaftar di ujian, padahal saya sudah mendaftar dan klik bayar untuk menebus voucher ujian. Maka biasa jadi Bapak Ibu, ini yang umumnya sering terjadi, kita itu mungkin salah ketik email login, maka salah ketik satu huruf ya. Ini apa ya, istilah fatal ya Bapak Ibu ya. Maka emang benar-benar harus dipastikan banget email ketikan daftar itu benar ya. Jadi jangan sampai satu huruf pun salah. Kalau emang kita ragu-ragu, baiknya kita emang ya sering lihat ini menjadi kesalahan, lakukan pembelian terpaksa karena kesalahan kita itu harus melakukan ujian lagi ya, membeli voucher sendiri. Lanjutnya, voucher ujian hangus, ujian tidak dapat diakses karena saya tidak sempat mengambil ujian 3 hari setelah saya menebus voucher. Ini juga Bapak Ibu ya, murni kesalahan, dianggap murni kesalahan. Kalau voucher hangus ya terpaksa gitu. Makanya ketika dapat voucher, kalau bisa sehari kemudian, paling lambat sehari kemudian sudah kita tebus voucher itu ya. Kemudian saya mendapat informasi seperti ini dari Google. Saya mengisahkan bahwa saya bisa ujian tertentu. Apa saya bisa ujian sampai tanggal bisa sebenarnya ya. Ini kan ya, your Google for Education exam is ready, you have 8 days to log into ya. Sebenarnya bisa tanggal 27 Desember itu, misalnya kita nembus tanggal 19, kemudian 19 Desember kemudian kita harus tanggal 27 Desember kita ujiannya. Sebenarnya kita bisa ujian ini di sebelum tanggal 27, tapi ya sebaiknya jangan mepet-mepet gitu ya. Apa-apa mepet-mepet itu nggak enak ya. Sebaiknya gitu, Anda harus ujian paling lambat 1 hari setelah Anda mendapat email ini, menebus voucher Anda, karena jika Anda ujian di tanggal tersebut voucher Anda sudah hangus ya. Bukan voucher ya, ini tentang ini ya, Anda harus bukan ya, ini gimana ya bahasanya, Anda harus ujian sebelum tanggal di atas, baiknya sih gitu ya kata-katanya. Ini saya ragu-ragu ya dengan bahasanya ya. Kita pilih ini dulu aja Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan diri untuk ujian tertentu, hari tertentu, namun tidak disangka ada peristiwa seperti terjadi. Apa yang bisa bisa. Pokoknya usahakan yaitu ada waktu 8 hari, makanya ketika jangan mepet-mepet. Ada sesuatu di hari itu kita mepet-mepet, akhirnya ternyata ada sesuatu hal, musibah, sakit, kecelakaan dan lain-lain ya, kita nggak enak ya. Makanya jangan sampai ya. Pokoknya baiknya ya segera ujian ya, segera 1 hari. Kalau saran saya, setelah dapat voucher 1 hari kemudian, di hari Selasa 1 hari kemudian yaitu hari Rabu, kita tebus
dan di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu usahakan sudah ujian. Saran saya gitu. Saya sudah menyiapkan diri untuk ujian hari tertentu, kapan waktu yang paling tepat ujian, bebas ya. Paling lambat ya berarti ini baiknya gitu. Jadi memang apa ya, Revo itu menyarankan seperti 2-3 hari setelah voucher ditebus itu kalau bisa sudah ujian ya gitu ya. Kemudian apa yang wajib Anda pesan sebelum ujian GCL 1? Internet yang stabil, backup internet, laptop ya, laptop kalau bisa ya. Browser Chrome ini sebenarnya nggak terlalu sih, tapi ya ini juga penting ya. Ini juga penting. Webcam nyala, mencatat iya. Ya, ini baiknya gitu juga ya. Tiba-tiba mati lampu, kita masih ada sambungan listrik. Jangan sampai ketika kita lagi ujian tiba-tiba mati lampunya, mati padam listriknya, malah kita nggak bisa ngerjain. Malah disarankan kita menggunakan laptop, tidak menggunakan PC. Kalau PC tiba-tiba mati lampu, kita yang susah. Maka gunakan laptop. Ketika ujian gunakan laptop. Nah gitu ya. Saat baru mulai ujian ada tulisan saya tidak punya akses link ujian, sudah expired. Karena ujian tidak dapat akses. Nah, biasanya ini ya. Atau ini juga bisa ya. Akun expire. Ya, oke, lanjut. Saat masuk ke portal ujian Anda harus login dengan akun belajar. Oh gini, bukan, akun dan password ujian diberikan dari email ujian. Kemudian apa yang boleh dilakukan soal ujian? Buka materi boleh, cari solusi boleh, copy paste teks di soal boleh. Ini Bapak Ibu boleh, ini Bapak Ibu. Ya, ini kita boleh lakukan. Jadi bebas. Intinya kita boleh googling. Ya, boleh googling, boleh googling. Ya, copy paste teks dari soal aja boleh. Ya, kita boleh. Ya. Saya menemukan soal sulit yang satu ujian, apa yang harus lakukan? Lewati dulu. Ya, lewati dulu. Nanti kan kita bisa cek ulang. Insya Allah 3 jam 35 soal itu insya Allah sangat memungkinkan untuk kita ngulang-ulang satu soal itu berkali-kali. Siapa bisa dikatakan insya Allah ya puluhan kali itu bisa. 35 soal dalam waktu 3 jam insya Allah bisa kita kerjakan satu soal itu berkali-kali. Lebih dari 5 kali insya Allah bisa. Jadi ya kalau memang stuck di satu soal, lewati dulu aja. Nanti kan kita bisa tandain ragu-ragu, ya bisa kembali ke soal itu lagi. Saat mengerjakan ujian, saya harus pilih jawabannya. Nah, pilih jawabannya sesuai dengan kelebihan manfaat fitur Google yang akurat dan tepat. Jika tidak tahu, saya bisa mencari di Google Search. Jadi intinya ini sama ini mirip ya. Ini sama ini mirip. Ya. Ini tidak tepat. Ini juga gitu. Saya pilih jawaban menggunakan cara lama pembelajaran, tidak tepat. Lebih tepat yang ini. Ya, kita searching intinya. Ada berbagai jenis soal teori di GCE L1 yaitu ya ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada pilihan lebih dari satu. Ini kan kayak seperti ini checklist ya, pilihan lebih dari satu jawaban seperti ini. Pilihan ganda berarti ya ini cuma pilih salah satu. Menjodohkan ada nanti kita ada 5 item, kemudian di kanan ada 5 item, di kiri ada 2 item. Nah, kita disuruh memilah 5 item itu ada yang A, B, C, D, E. A, B misalnya ke nomor 1, C, D, E misalnya ke nomor 2. Nah, itu menjodohkan. Saat mengerjakan soal pilihan ganda Anda harus ini ya. Selalu hanya ada satu pilihan jawaban. Ya. Kalau pilihan ganda berarti selalu hanya ada satu pilihan jawaban. Kalau ini adalah untuk yang checklist. Ya, ini yang untuk yang checklist. Setelah ujian saya boleh ke toilet sebentar, makan minum sebentar, bisa, toilet sebentar juga bisa. Tapi ya sebaiknya emang ya kita persiapkan diri sebelum ujian, sebaiknya kita ke toiletnya kita lakukan sebelum ujian sebaiknya. Jadi enaknya tidak terputus lah gitu ya. Kalau makan minum ya bisa lah di depan laptop ya. Kalau bisa ya makan permen aja lah ya, minum air putih ya. Insya Allah ya sebentar kalau makan minum sebentar. Dan toilet ini ya sebaiknya, kalau saran saya sebelum ujian kita memang sudah ya istilahnya menenangkan diri kita ya, BAB hajat BAB atau BAK kita keluarkan dulu baru kita mengerjakan ujian, sebaiknya gitu. Apa yang harus dilakukan saat ujian mengalami mati lampu, internet mati atau laptop mati? Ya, ujian tidak dapat di pause, waktu terus berjalan kita ke internet
listrik dan laptop Anda, jangan panik ya. Cari sumber listrik, internet atau laptop lain dan login kembali dengan akun dan password ujian Anda untuk melakukan ujian. Makanya tadi disarankan untuk password dan akunnya itu ditulis, dicatat, karena ketika ini laptop ini misalnya yang digunakan laptop ini mati, entah kenapa tiba-tiba error, ya kita bisa melanjutkan di laptop lainnya ya dengan akun dan password ujian yang telah kita catat ya. Oke, catatnya boleh di buku, boleh di internet, di Google Doc kita juga bisa. Yang jelas kita harus mencatatnya. Saat pengumpulan ujian loadingnya lama sekali, apa harus saya lakukan? Ini tunggu sampai ada, baiknya seperti ini, tunggu sampai ada tulisan data sudah disimpan, baru Anda dapat kredit. Tunggu hasil ujian 1-2 jam. Saya gagal ujian karena waktu yang tidak cukup, internet lambat, dan saya kurang persiapan. Ya terpaksa Bapak Ibu membeli voucher lagi. Ya. Kalau ini bisa beli voucher ulang, kemudian ya di sini langsung melakukan pembelian ujian GCL 1 di link yang telah disediakan oleh Revo. Ini juga bisa ya. Ini bisa di dua-duanya ini. Ya Bapak Ibu, nanti kita lihat pembahasannya ya. Nah, bisa ini ya. Kemudian saya lebih cenderung yang ini ya. Ini aja lah ya. Saya belum mendapatkan hasil ujian sertifikat, lalu sudah melakukan ujian. Tunggu 3 hari ya. Cek email Anda secara berkala. Saya gagal ujian dan saya ingin tahu letak kesalahannya. Ini ya. Letak kesalahan kita tidak kasih tahu, kita hanya dikasih tahu berapa nilai kita. Jadi kalau lulus langsung lulus, Anda selamat, Anda lulus. Tapi kalau nggak lulus kan jadi KKM-nya 80. Kalau nggak lulus maka akan langsung diberitahukan, oh nilai Anda 60, oh nilai Anda 75, oh nilai Anda 78. Yang nyesek yang nilai 75 sama 78, nyesek dikit lagi padahal ya Allah ya. Itu tandanya kita emang harus lebih detail lagi, lebih teliti lagi ya ketika ujian. Nggak boleh cepet-cepet lah istilahnya gitu. Waktu 3 jam benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengerjakan ujian. Kita bolak-balik ngelihat ngeliatin soal ujian satu persatu, kita cek satu persatu. Saya gagal di ujian padahal saya merasa bisa. Nah ini ya, tunggu satu saat akan ada email dari Google mencakup nilai Anda ya enggak, memang sih Google tidak ngasih tahu ya, yang jelas Google memberikan nilainya ya. Intinya kita harus ya lebih banyak lagi belajar ya, belajar kisi-kisi, belajar tryout praktek, teori ya. Tryout yang saya rasakan itu terutama tryout praktek, kisi-kisi, ujian simulasi, itu saya rasakan bermanfaat sekali untuk meningkatkan istilahnya kemampuan kita dalam mengerjakan ujian-ujian, termasuk bookmark ya. Jadi hal-hal penting itu kita bookmark, itu juga menurut saya penting banget ya. Saya sudah lulus ujian dan saya mau ikut level selanjutnya ya. Ini tunggu informasi ya. Kemudian saya sudah lulus ujian, apa yang harus saya lakukan? Berbagi tips trik ya. Bagi tips trik. Nama di tulisan saya salah, ya terpaksa, maka tidak bisa diganti lagi ya. Maka ketika pendaftaran harus benar semuanya. Setelah lulus ujian saya ingin bagian soal ujian lewat YouTube blog, nggak boleh ya, tidak boleh ya, ada konsekuensi yang fatal. Kemudian bagaimana saya membantu teman saya agar lulus ujian, bagikan tips trik. Nah ini ya. Terus setelah mendapat hasil ujian baik lulus tidak lulus, untuk mendapat sertifikat KMDU saya harus mengisi form daftar hadir sertifikat ya. Tidak melaporkan tidak boleh. Setelah mendapat hasil ujian tidak lulus, saya harus ini ya, saya akan tetap mendapat sertifikat kalau melaporkan hasil ujiannya. Kalau tidak enggak, tetap dapat sertifikat kalau sudah melaksanakan kewajiban, walaupun tidak lulus melaksanakan kewajibannya, yaitu mengisi form sertifikat L1 dan melaporkan hasil ujian, maka tetap akan dapat sertifikat dari Revo ya. Ini saya kirim, Bapak Ibu jangan dikirim dulu punya Bapak Ibu, punya saya kirim dulu, kita lihat hasilnya berapa. Kemudian nanti kalau hasilnya ada yang
Nah, kurang memuaskan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perbaiki dari skor saya ini ya. Kita lihat lihat skornya. Oke, skor saya berapa Bapak Ibu? Nilai saya 96. Oh, alhamdulillah. Minimal 95. Ini 96. Nipis. Ya, lumayan lah. Nah, ini kita lihat kunci jawabannya apa yang dianggap masih belum pas oleh Revo. Oke, ini nomor satu benar. Ini benar, benar, benar yang biasanya yang 0 ya. Nah, ini. Oh, ternyata harus di checklist semua ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Jadi walaupun kita mengimbas ke istilahnya ke admin, ke guru, ke siswa, kita juga sebaiknya juga mengerjakan uji kompetensinya. Ya. Sebaiknya kita mengerjakan uji kompetensinya. Yang ini jadi direvisi ya Bapak Ibu ya. Silakan direvisi. Kemudian selanjutnya kita cari lagi yang nilainya 0. Nah, ini yang benar hanya 2. Oh ya, benar hanya 2 ya. Menggunakan logo Google for Education Revo dan institusi Anda salah. Yang benar logo belajar ID. Oh, karena ini ketinggalan logo belajar ID-nya ya. Iya 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 ya. Mohon maaf ini karena ketinggalan. Ini juga salah ya. Ya, yang makanya saya tadi ragu-ragu iya atau tidak ya. Kayaknya enggak loh, tapi saya tetap milih tadi. Mohon maaf ini. Yang benar adalah cuma 2 ini. Kemudian selanjutnya kesalahannya tadi 4, kita baru nemu 2 ya. Kita baru nemu 2. Lagi yang nilainya 0. Apa tadi nilainya dianggap 2 dan 2? Mana yang dianggap nilainya masih salah atau belum maksimal jawabnya? Ini dia. Ini berarti ya Anda harus paling lambat ya Bapak Ibu ya. Ternyata ya emang saran dari Revo, ujian paling lambat setelah mendapatkan email ini ya. Jangan lama-lama. Ini harus saya kurang pas ya jawabannya tadi. Anda harus ujian paling lambat 1 hari setelah Anda mendapat email ini, menebus voucher Anda, karena jika Anda ujian dilanggar tersebut, voucher Anda sudah hangus ya. Kemudian mana lagi yang salah? Nah, ini pilihan ganda. Oh, mungkin kelihatannya pilihan ganda, tetapi mungkin itu checklist. Maka ngecek instruksi dengan mendetail. Biasanya akan ada petunjuk berapa jumlah jawaban yang tepat yang Anda pilih ya. Selalu hanya ada satu pilihan jawaban, enggak ya. Padahal ini pada kata-kata pilihan ganda ya. Mungkin kesannya pilihan ganda kali ya. Maka kita harus sebaiknya pilih yang ini. Oke, itu saja kayaknya ya yang salah ada 4. Sip, yang lain udah benar. Maka saya sarankan jangan langsung klik submit, tapi ngeliat saya dulu. Nah, silakan diperbaiki biar nilainya Bapak Ibu 100. Ya, nilai minimal 95. Ya, usahakan di atas 95 lah ya. Saya tadi masih ada 4 yang salah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.